Pemirsa, berbagai macam bencana terjadi sepanjang tahun 2025. Banjir menjadi bencana yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. 4 Maret lalu banjir terjadi di Jabodetabek akibat curah hujan tinggi dan juga meluapnya kali. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah lumpuh. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek pada 4 Maret 2025. Salah satu yang terdampak parah adalah Pondok Gede Permai, Bekasi. Banjir yang diakibatkan oleh Kali Bekasi meluap ini membuat perumahan warga terendam. Banjir juga merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta. Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung ini membuat warga terpaksa menerobos tingginya air agar bisa beraktivitas. Luapan Sungai Ciliwung juga sebabkan banjir di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir awal Maret 2025 ini membuat sejumlah wilayah Jakarta lumpuh. Banjir ini akibat banjir kiriman dari Bogor dan Puncak yang dilanda hujan deras. Pemirsa, 10 September lalu hujan deras mendatangkan banjir bandang di Pulau Dewata, Bali. 18 warga tewas akibat terseret banjir, sementara ribuan warga terdampak. Di samping jebol, aduh Tuhan. Inilah detik-detik ambruknya 2 bangunan ruko berlantai 3 di bantaran Sungai Tukat, Badung, Jalanan Pulu, Sulawesi, Denpasar, Bali, 10 September lalu. Arus deras banjir bandang akibat hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bali, menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. 4 orang tewas dalam musibah ini. Hanya di Denpasar, banjir dan longsor juga terjadi di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, Karangasem, Jembrana, dan juga Kelungkung. Sejumlah orang hilang terseret banjir bandang dan ditemukan beberapa hari setelahnya. BNPB mencatat korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Bali sebanyak 18 jiwa. Sementara 4 orang dinyatakan hilang. Selama sepekan, tim SAR gabungan telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan 4 korban hilang. Namun hasilnya nihil hingga pencarian korban dinyatakan resmi ditutup pada 18 September 2025. Akibat banjir, sebanyak 6.300 jiwa terdampak dan 520 bangunan rusak. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meletus. Letusan pertama terjadi pada 17 Juni 2025. Bahkan pada pertengahan Desember 2025, Gunung Lewotobi laki-laki meletus 22 kali. 17 Juni 2025, Gunung Lewotobi laki-laki meletus disertai getaran dan dentuman yang kuat, hujan batu dan hujan pasir. Saat itu, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Rentan bulan Juli hingga pertengahan Desember, gunung yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini beberapa kali meletus. Pada 20 September, Lewotobi meletus hebat. Sebaran abu vulkanik terjadi hingga ke kota Maumere, Kabupaten Sika. Erupsi terjadi hingga sepekan, akibatnya sejumlah kendaraan yang melintas di jalur zona bahaya terpapar abu vulkanik. Tak hanya itu, 4 bandara di Pulau Flores NTT, yaitu Bandara ND H. Hasan Aero Busman, Bandara Larantuka, Bandara Gewayan Tanah Larantuka, dan Bandara Lewoleba Wupito ditutup. Tinggi kolom abu 1.200 meter mengakibatkan abu vulkanik menutupi area penerbangan pesawat komersil. Sempat meredah pada 19 Desember sore, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami 22 kali letusan, disertai gemuruh dengan tinggi kolom abu 2.000 meter dari mulut kawah.
Status berada level 4 atau awas. Meski berulang kali erupsi, beruntung tidak ada korban jiwa. Namun hingga kini warga di sekitar gunung diminta selalu waspada. Pemirsa, 19 November lalu, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur alami erupsi dan berada di level 4 atau awas. Meski tidak ada korban jiwa, ada 3 orang yang dilaporkan mengalami luka bakar. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi 19 November 2025 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Guguran awan panas erupsi mencapai 8 km, sementara luncuran awan panas mencapai jarak 14 km dari puncak kawah. Kolom abu terpantau berwarna kelabu pekat dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut hingga utara. Warga yang panik berupaya menyelamatkan diri dari guguran awan panas ke lokasi yang lebih aman. Erupsi yang mengarah ke tenggara menyapu 246 rumah warga di Dusun Sumbersari, Desa Supi Turang, Kecamatan Pronojowiyo, Kabupaten Lumajang. Terkait hal tersebut, BPBD Lumajang mengerahkan tim reaksi cepat untuk membantu warga mengevakuasi diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut, namun 3 orang dilaporkan mengalami luka bakar akibat terkena awan panas hingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Saat erupsi 19 November lalu, status Gunung Semeru dinaikkan ke level 4 atau awas. Kini pada 19 Desember 2025, status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Banjarnegara mencatat duka di tengah hujan yang tak kunjung reda pada 16 November 2025 lalu. Tanah longsor datang tanpa aba-aba. Puluhan rumah di desa Situkung, Pandanarum, tertimbun dan belasan warga dilaporkan hilang. Dari lereng perbukitan, tanah dan bebatuan meluncur deras, menimbun rumah-rumah warga yang berada di bawahnya. Warga berlarian menyelamatkan diri, namun sebagian tak sempat keluar, terjebak di dalam rumah yang runtuh tertimbun longsor. Usai longsor, tim SAR dan relawan berjibaku menebus hujan dan lumpur. Alat berat diterjunkan, sementara warga membantu dengan peralatan seadanya. Setiap gundukan digali dengan harapan masih ada nyawa yang bisa diselamatkan. Hari berganti, lumpur mengeras dan hujan kembali turun. Harapan pun perlahan menipis. Satu persatu korban ditemukan, namun tak semua kembali ke pelukan keluarga. Setelah 10 hari pencarian, 17 orang ditemukan dalam kondisi tewas dan tim SAR akhirnya menghentikan operasi pencarian pada 25 November 2025. 11 korban dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan, tertimbun material longsor. Pemirsa, bencana hidrometeorologi menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada akhir November 2025. Kerusakan masif diduga dari kombinasi cuaca buruk dan juga kerentanan ekologis akibat degradasi hutan. Rangkaian bencana hidrometeorologi menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada akhir November 2025. Kondisi cuaca ekstrim memicu banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sumatera Utara seperti di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tingkat kehancuran yang masif diduga hasil dari kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu.
Daerah yang mengalami dampak terparah meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak Barat. Pasca bencana, para penyintas bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara membutuhkan banyak bantuan 9 bahan pokok, hunian sementara hingga air bersih serta sanitasi. Terima kasih atas kepeduliannya. Selain Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat juga menjadi wilayah terparah yang mengalami banjir dan longsor di akhir tahun 2025. Hingga 23 Desember tercatat korban meninggal dunia mencapai 259 orang dan 175 orang hilang. Akhir November 2025 lalu, banjir bandang dan longsor sekaligus menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir tidak hanya membawa limpahan air dan lumpur, ribuan gelondongan kayu ikut hanyut menghantam rumah penduduk. Tiba-tiba datang banjir yang nggak bisa diselamatkan apa-apa. Dikirain banjir biasa, ternyata bawa kayu-kayu. 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi porak-poranda akibat banjir bandang dan tanah longsor. Data BPBD 23 Desember 2025, korban meninggal dunia di Sumatera Barat mencapai 259 orang dan 175 orang hilang. Tim SAR gabungan TNI Polri dan relawan bahu-membahu membantu korban. Proses evakuasi bukan hal yang mudah, tim harus berjibaku dengan medan yang tak mudah dijangkau. Selain itu, bantuan makanan dan kebutuhan pokok terpaksa didistribusikan menggunakan tali untuk menyeberangi sungai di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendistribusian logistik dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya warga setempat putus akibat banjir bandang. Sementara itu, puluhan personil TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Buso, Kecamatan Pau, Kota Padang. Jalan darurat dibuat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan jadi satu-satunya akses menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Pemirsa, Aceh menutup tahun 2025 dengan duka. Banjir bandang menerpa sejumlah daerah di Tanah Rencong hingga menimbulkan korban jiwa ratusan orang. Sementara itu, ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Akhir November 2025. Hujan deras yang datang berhari-hari memicu banjir bandang dan longsor yang menerjang belasan kabupaten kota. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aliran air deras membawa gelondongan kayu menghantam apapun dan siapapun. Banjir melulantakkan kampung Sumur. Ratusan orang meregang nyawa. Ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal mereka. Akses jalan dan jembatan putus, beberapa desa terisolasi. Banjir bandang Aceh dicatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terberat di Sumatera. Hari demi hari, bulan pun berganti. Alat berat dikerahkan, masa tanggap darurat diperpanjang. Relawan dan petugas gabungan terus bekerja, pemerintah berupaya sekuat tenaga. Namun entah sampai kapan warga Aceh bisa menutup luka.